Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 49464950 Bab 4946 Birth of Heaven. Dalam keadaan kesurupan, Landon Sen sepertinya kembali ke dunia manusia dan datang ke Gunung Lin Haiti. Gambar di depannya secara bertahap menjadi lebih jelas. Di suatu tempat di pegunungan Lin Hai dan Tianshan sedang mengalami pasang surut binatang buas yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Sejumlah besar binatang laut dan monster terlibat di pulau dengan ombak besar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pulau itu, membantai dan memangsa manusia di pulau itu dengan panik. Prajurit dari beberapa keluarga besar di pulau itu bangkit untuk melawan, tetapi mereka kalah jumlah, dan dengan cepat dicerai-beraikan oleh binatang laut dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua orang di pulau itu dimakan oleh binatang laut dan monster, dan pemandangannya mengerikan. Di luar gerbang gunung yang hancur, seorang pria menggendong bayi dan bertarung sengit dengan monster yang mengepungnya, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah menetes. Pria itu tampak 7 poin mirip dengan Landon Sen, tetapi fitur wajahnya sedikit lebih tampan daripada Landon Sen, memberinya temperamen yang bebas dan mudah. Bayi dalam pelukannya adalah Landon Sen. Pada saat ini, Landon Sen, yang telah berubah menjadi bayi, melebarkan matanya. Pria di depannya tidak lain adalah ayahnya Sen Changhai. Luar biasa, pemandangan yang dia lihat sekarang sebenarnya adalah adegan ketika dia dilahirkan di kehidupan ini. Pastor Sen Changhai mengacungkan pedang panjang dan mencoba memotong jalan berdarah, tetapi monster yang menyerang terus berdatangan. Segera, dia dikepung oleh ratusan monster, dengan hampir tidak ada jalan keluar. Maafkan aku anakku, ayahku tidak mampu melindungimu. Sen Changhai telah mencapai batasnya, berlutut dengan satu lutut, anggota badan dan anggota tubuhnya digerogoti dengan potongan daging yang besar, darah memancar ke seluruh tubuhnya. Meski begitu, Sen Changhai masih melindungi Landon Sen muda di pelukannya. Ayah. Landon Sen tercengang, dia hanya berpikir secara mental dalam adegan di depannya, dan tidak dapat mengendalikan tindakan bayi sama sekali. Tepat ketika beberapa monster melemparkannya ke bawah. Seorang lelaki tua kekar berlumuran darah mengayunkan pedang panjang turun dari langit, menebas energi pedang ganas, memenggal beberapa monster yang terbang menuju Sen Changhai. Leluhur. Melihat lelaki tua yang dipenuhi bekas luka berdiri di depannya, Sen Changhai mengangkat kepalanya dan berseru. Changhai, cepat. Nenek moyang keluarga Sen menahan banyak monster yang mengepung Sen Changhai dengan kekuatannya sendiri, dan berteriak pada Sen Changhai. Leluhur tua, ayo pergi bersama. Sen Changhai menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menopang dirinya sendiri untuk berdiri. Keluarga Sen semuanya telah mati, hanya kamu dan aku, dan anakmu yang baru lahir. Tidak disayangkan tulang tuaku mati, tapi aku harus melindungi satu-satunya garis keturunan keluarga Senku. Nenek moyang keluarga Sen dengan panik membantai monster-monster yang menyerang, dan secara paksa membunuh jalan berdarah. Di belakang gerbang gunung ada tebing curam, dan ada gua batu di bawahnya. Jumlah monster yang ditemukan di sini jarang. Jika mereka bisa melarikan diri ke dalam gua, masih ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Untuk menarik daya tembak, leluhur keluarga Sen melompat langsung ke dalam kelompok monster dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati, ayo pergi. Sen Changhai tidak lagi ragu-ragu, memeluk Landon Sen dan melompat dari tebing. Dengan embusan napas terakhir dari energi yang membuat marah, Sen Changhai melakukan pekerjaan ringan dan datang keluar gua di dasar tebing. Akhirnya, Sen Changhai yang terluka parah tidak bisa menahannya lagi dan jatuh ke tanah. Saat itu, bahaya datang tiba-tiba. Saya melihat beberapa monster yang pandai memanjat mengejar ke dasar tebing dan menemukan Sen Changhai mengikuti bau darah. Beberapa monster membuka mulut berdarah mereka dan hendak menerkam Sen Changhai. Ups. Sen Changhai tanpa sadar melindungi Landon Sen di pelukannya. Dia ingin melambaikan pisau panjang di tangannya, tetapi lengan kanannya yang berdarah tidak bisa lagi mengangkat sedikit pun kekuatan. Sepertinya itu akan dimakan oleh monster. Tiba-tiba, bayangan berdarah turun di luar gua. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi, dan beberapa monster yang menyerang Sen Changhai langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan ruang yang aneh. Kamu. Siapa kamu? Sen Changhai ketakutan di dalam hatinya, tetapi karena luka parah, matanya pusing, dan dia hampir tidak bisa melihat bahwa orang yang datang adalah seorang wanita. Ya, bayangan berdarah itu memang seorang wanita. Dia memiliki gaun merah dan mata merah, kaki telanjang, rambut hitam seperti air terjun bintang yang berkibar perlahan seperti satin, wajahnya yang cantik seperti ukiran batu giok, seperti orang surgawi yang cantik yang diringkas dari esensi surga dan bumi, seperti orang sakit-sakitan jari putih dia memegang bunga berwarna merah darah di antaranya. Dingin, menggoda, berbahaya, misterius. Sosok ini membawa rasa penindasan yang menyesakkan. Landon Sen sangat terkejut sehingga dia melihat wanita berpakaian merah ini dalam ilusi.
Sebelum melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Landen Sen menggunakan setengah tetes darah dewa dari dunia astral untuk menyegel lautan iblis. Pada saat darah dewa diambil, dia pernah jatuh ke dalam ilusi misterius. Dalam ilusi, saya bertemu Rose, dan wanita berbaju darah tiba-tiba muncul, mengubah Rose menjadi boneka, dan secara paradoks berkata. Bab 4948 Blood Cave and the Sky Devouring Worm. Mata Landen Sen berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, itu benar. Junior datang ke sini kali ini untuk meminta Fuxi Senior untuk meminjam artefak yang disebut Cermin Harta Karun Surga dan Bumi untuk mencari fragmen Astrolabe Fenji. Titik petik 2. Cermin Harta Karun Surga dan Bumi. Fuxi mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, mungkin aku akan mengecewakanmu, Kaisar ini tidak memiliki senjata ajaib ini. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen menunjukkan keraguan di wajahnya. Zhen Yuanzi sendiri mengatakan bahwa harta surga dan bumi adalah harta yang diberikan Fuxi kepadanya, tetapi mengapa Fuxi tidak mengetahuinya? Fuxi sepertinya melihat apa yang dipikirkan Landen Sen, dan bertanya, teman kecil Landen Sen, dapatkah Anda menggambarkan penampilan harta ini? Landen Sen secara singkat menggambarkan penampilan Tian Di Baojian dan secara singkat menjelaskan fungsinya. Teman kecil, meskipun kaisar ini tidak memiliki cermin harta karun surga dan bumi, yang Anda sebutkan, ada senjata ajaib yang dapat mencapai fungsi serupa. Fuxi menunjukkan ekspresi berpikir. Senjata ajaib apa? Tanya Landen Sen. Fuxi menunjuk ke piring heksagram batu besar di depannya, ini, piring Tianji, di depan kaisar ini. Harta ini adalah harta abadi tingkat surga di era Hunyuan. Itu dapat melihat siklus numerologi dan semua hal. Tetapi harta ini hanya dapat diaktifkan dan digunakan oleh kaisar dengan keajaiban mimpi. Jika orang luar ingin menggunakannya, mereka perlu memakan langit dan bumi dari Kastor. Takdir. Kaisar ini belum pernah melihat pecahan heksagram surgawi, jadi saya tidak bisa menghitung lokasi benda ini untuk Anda. Anda harus mendorong cakram langit untuk mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Fuxi menjelaskan dengan tergesa-gesa. Junior bersedia mencobanya, tetapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa memotivasi harta ini. Tanya Landen Sen. Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu menyentuh permukaan dis dengan telapak tangan Anda dan menyuntikkan indera spiritual Anda, kata Fuxi. Bagus. Landen Sen maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya, dan menekan telapak tangannya di piring Tianji. Pada saat telapak tangannya menyentuh piringan langit, permukaan piringan langit tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih besar. Melihat bahwa Landen Sen berhasil mengaktifkan Pan Tianji, Fuxi segera bertanya, teman kecil Landen Sen, Anda dapat membayangkan pecahan dari panci bintang Fenji dalam pikiran Anda, dan Pan Tianji hanya akan menemukan sesuatu yang serupa dengan sendirinya. Mengikuti saran Fuxi, Landen Sen membuat sketsa bentuk pecahan dao surgawi di benaknya. Segera setelah berdengung, cahaya putih yang ganas melonjak di permukaan piringan Tianji, menelan dan menenggelamkan Landen Sen. Landen Sen, yang bermandikan cahaya putih, tiba-tiba memiliki banyak adegan di benaknya. Dengan sedikit rasa pusing, Landen Sen melihat adegan demi adegan. Dia melihat adegan runtuhnya langit dan bumi pada saat bencana Lik. Dia melihat batu tulis bulat muncul dari atas langit, batu tulis bergelombang dengan aura hitam dan putih yang menutupi langit, kuno dan misterius. Saat berikutnya, batu tulis itu hancur dan berubah menjadi 12 fragmen hitam dan putih. 11 fragmen ditelan oleh kekuatan ruang waktu yang kuat dan menghilang. Potongan puing terakhir awalnya juga ditelan oleh pusaran ruang waktu. Namun, pada saat ini, seekor phoenix 9 warna yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, pecahan hitam dan putih terangkat di paruhnya, menggulung nyala 9 warna yang tak berujung, dan menghilang di kejauhan, tanpa tahu kemana harus pergi. Setelah menonton foto-foto ini, cahaya putih di sekitar Landen Sen berangsur-angsur menghilang, dan matanya kembali ke istana. Bagaimana? Apakah kamu melihat keberadaan pecahan Astrolabe? Tanya Fuxi. Landen Sen kembali sadar dan memberitahu Fuxi apa yang dilihatnya. Menurut adegan yang ditampilkan pada piringan Tianji, selama bencana Lik, Astrolabe yang terikat dunia runtuh menjadi 12 bagian, dan salah satu Astrolabe yang terikat dunia diambil oleh seekor burung yang tampak seperti phoenix, dan tidak tahu kemana harus pergi. Bab 4949 Fuxikin. Telur cacing biasa, apakah itu benar-benar berbahaya? Landen Sen bertanya dengan heran. Fuxi mengangguk dan berkata, saya khawatir itu lebih berbahaya daripada yang Anda pikirkan. Karena 10 leluhur dari domain iblis primordial telah binasa, domain iblis dari generasi selanjutnya tidak memiliki kemampuan untuk membuka segel gua darah, apalagi hancurkan gua darah. Telur cacing di dalamnya. Sejak itu, telur terus menyerap energi di medan bintang, dan tubuh telur tumbuh lebih kuat. Hari ini, larva di dalam telur akan segera pecah. Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah gua darah terhubung ke domain iblis?
Bahkan jika larva di gua darah benar-benar dapat keluar dari telurnya, itu pasti domain iblis yang terancam. Mengapa Anda mengatakan itu? Akan menyebabkan kehancuran wilayah manusia. Fuxi menghela nafas dan berkata, ini harus dimulai dengan penghancuran arai besar Zhou Tianxingdou. Selama kesengsaraan Lik di masa lalu, arai besar Zhou Tianxingdou runtuh, menyebabkan wilayah manusia dihantam oleh gudang cahaya wilayah bintang. Dan gudang cahaya wilayah bintang itu tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada wilayah manusia, tetapi juga menyebar ke wilayah iblis. Meskipun penghancuran domain iblis jauh lebih kecil daripada kehancuran domain manusia, salah satu bintang di langit baru saja mengenai gua darah yang terhubung ke domain iblis, menyebabkan ruang gua darah bergolak dan terlepas dari domain iblis. Permukaan. The Great Emperor of Demon Domain memanfaatkan waktu ini untuk bermanuver dan menggunakan teknik rahasia dan sihir luar angkasa yang kuat untuk menjauhkannya dari Demon Domain. Pada saat itu, domain iblis relatif dekat dengan domain manusia. Ruang batas di mana domain manusia berada baru saja mencegat lubang darah yang ditolak, dan lubang darah menempel di permukaan domain manusia. Jadi, ruang gua darah yang awalnya diparasit di permukaan alam iblis kini telah dipindahkan ke permukaan alam manusia. Awalnya bencana yang dihadapi oleh alam iblis, tapi sekarang telah dipindahkan ke alam manusia. Dunia. Selain kurangnya segel di alam manusia, gua darah hampir tanpa hambatan dan berakar di alam manusia. Sekarang daerah utara-utara alam abadi telah sepenuhnya ditempati oleh ruang gua darah. Justru karena gua darah bertabrakan dengan celah antarmuka yang dibuat oleh domain manusia, maka pasukan iblis memiliki kesempatan untuk menyerang wilayah manusia. Alasan mengapa pasukan iblis pertama kali menduduki dunia bawah utara negeri Domeng sebagian besar karena mereka ingin untuk memanfaatkannya. Pantau setiap gerakan gua darah itu. Mendengar ucapan Fuxi, Landen Sen mau tidak mau mengerutkan kening. Dari sudut pandang ini, bencana yang akan dihadapi domain manusia kali ini sepenuhnya disebabkan oleh domain iblis. Apakah larva yang lahir dari telur gua darah benar-benar sekuat itu? Landen Sen mau tidak mau bertanya. Fuxi berkata terus terang, larva yang baru lahir mungkin tidak dapat melahap alam seperti cacing yang melahap langit di masa lalu, tetapi mereka sama sekali bukan keberadaan yang dapat ditangani oleh nenek moyang iblis Tianzun biasa. Bahkan Kaisar Timur Jun dan 12 leluhur dan penyihir mungkin tidak memiliki cara untuk menghadapi larva itu. Fuxi menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Landen Sen tidak bisa menahan wajahnya tenggelam. Dia akhirnya mengerti betapa berbahayanya lubang darah itu. Apakah ada tindakan pencegahan? Tanya Landen Sen. Fuxi menghela nafas dan berkata, sejak ketika gua darah datang ke alam abadi, kaisar ini dan sesama Taois yang mulia surgawi lainnya di alam manusia telah bersatu untuk mencoba mengalahkan gua darah. Namun, gua darah tidak dapat melahap apapun. Bahkan melahap kekuatan gaib, sehingga tidak bisa dihancurkan sama sekali. Serangan dari luar. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, menurut ini, bukankah domain manusia akan dihancurkan oleh larva di gua darah cepat atau lambat? Fuxi berkata dengan sungguh-sungguh, telur cacing di gua darah tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Cacing ini pernah menjadi hewan peliharaan spiritual Raja Iblis, dan dikendalikan oleh kekuatan suci asli Raja Iblis. Dikatakan bahwa pernah ada pedang iblis yang dibuat dari tulang punggung Master Domain Iblis di Domain Iblis. Jika Anda memegang pedang iblis itu, ada secercah harapan ketika larva gua darah keluar dari telur, itu akan dibunuh dan dibunuh. Tanda seru petik 2. Hanya saja domain iblis tidak mau mengeluarkan pedang ini untuk menyelamatkan domain manusia. Bagaimanapun, gua darah sekarang telah diparasit di permukaan domain manusia, dan untuk saat ini, hanya domain manusia yang terancam. Titik petik 2. Sebagian besar alam iblis ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi. Hanya ketika larva mencoba menyerang alam iblis, mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan pedang iblis untuk membunuh larva. Tapi bahkan jika kamu benar-benar memiliki pedang iblis di tanganmu, masih belum diketahui apakah kamu bisa membunuh larvanya. Fuxi menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Setelah mengetahui tentang situasi renyah saat ini, Landen Sen merasa tidak nyaman. Jika bukan karena Fuxi yang memberitahunya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ancaman terbesar di era 3 berdaulat bukanlah ras iblis, tetapi telur cacing di gua darah. Menurut Fuxi, telur di gua darah hampir tumbuh menjadi bentuk larva, dan mereka dapat keluar dari telur dalam waktu 300 tahun. Bab 4950 Island Unrest. Terima kasih, Fuxi Senior. Landen Sen menerima Fuxi Qin dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Tubuh jiwanya masih terus mengeluarkan aura ganas, yang merupakan efek samping dari kultivasi saraf darah. Meskipun efek samping ini tidak akan mempengaruhi Landen Sen sendiri untuk saat ini, tidak ada jaminan bahwa dia akan berubah pikiran di masa depan. Hadiah piano dari Fuxi sangat membantu Landen Sen. Selain Fuxi Qin, Fuxi juga memberi Landen Sen sebuah token, yang dapat digunakan sesuka hati dalam formasi teleportasi apapun dalam suku Zhao yang untuk memfasilitasi tindakan Landen Sen. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Fuxi, Landen Sen meninggalkan Zhao Xiong Tiangong.
Menurut tips Fuxi sebelumnya, Landen Sen memutuskan untuk mencoba peruntungannya di laut dalam yang tak berujung terlebih dahulu. Laut dalam tak berujung berada di wilayah timur alam abadi sejati, dan perbatasan timur negara bagian tengah berbatasan dengan laut dalam tak berujung. Landen Sen menemukan Lu Ming dan ingin menggunakan susunan teleportasi di Departemen Zhaoyang untuk mencapai laut dalam yang tak berujung. Rekan Taois Sen, di sebuah kota di timur suku Zhaoyang kami, ada formasi teleportasi yang mengarah ke pulau laut dalam yang tak berujung, tetapi itu adalah sebuah pulau di laut luar, dan itu masih jauh dari pusat air. Lu Ming berkata terus terang. Landen Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa untuk membuka laut, tolong minta rekan Taois Lu untuk menunjukkan jalannya. Berpikir bahwa dia hanya memiliki waktu kurang dari 300 tahun untuk menemukan fragmen Dao Surgawi, itu terlalu mendesak, dan perlu untuk menghemat waktu sebanyak mungkin dalam perjalanan sehari-hari. Teman Sen, tolong ikut aku. Karena Landen Sen adalah tamu kaisar, Lu Ming menghormatinya. Dia memimpin Landen Sen ke susunan teleportasi di kota Zhaoyang, dan melalui susunan teleportasi, dia berteleportasi ke sebuah kota di tengah suku Zhaoyang, dan kemudian melalui susunan teleportasi di kota, dia tiba di sebuah pulau di kedalaman yang tak berujung. Laut. Pulau ini juga menjadi benteng bagi suku Zhaoyang untuk menghadapi musuh asing. Landen Sen baru saja tiba di alun-alun di kamp pulau. Pulau itu diserang oleh pasukan besar iblis. Pasukan iblis yang perkasa berkumpul di atas pulau dan menyerang pulau di bawah komando seorang jenderal iblis. Membunuh. Biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu melepaskan kekuatan magis mereka dan melancarkan serangan kuat ke pulau itu. Boom, boom, boom. Serangan hebat seperti badai dahsyat menghantam penghalang formasi di sekitar pulau, dan serangkaian ledakan memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Lu Ming tampak terkejut. Dia awalnya hanya ingin memberi Landen Sen hadiah, tetapi tanpa diduga, dia bertemu dengan pasukan iblis dan menyerang pulau itu. Rekan Taois Lu, tampaknya suku Zhao yang Anda tidak damai. Landen Sen membuka murid suci Asura, dan melirik pasukan iblis yang menyerang pulau itu. Kelompok pasukan iblis ini jelas disiapkan, ada ratusan juta orang. Jenderal iblis surgawi yang dipimpin oleh punggungnya memiliki sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya darah tebal. Dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi di akhir periode Hunyuan. Kekuatannya tampaknya lebih kuat daripada Jenderal Iblis Api itu. Landen Sen ditemui sebelumnya. Selain Jenderal Iblis berkepala dingin dengan basis kultivasi tinggi, ada 3 Jenderal Iblis biasa yang mengikutinya. Meskipun pulau ini adalah benteng paling terpencil dari suku Zhaoyang, masih ada versi tiruan dari formasi besar 12 Yuan Chen, yang sulit untuk dihancurkan oleh pasukan iblis untuk sementara waktu. Bawahanku telah melihat Tuan Kota Lu Ming. Kedua komandan yang menjaga benteng pulau itu datang dengan cepat dan membungkuk kepada Lu Ming. Mengapa kelompok pasukan iblis ini tiba-tiba menyerang pulau itu? Lu Ming bertanya. Meskipun ras iblis dan biksu lokal di alam abadi sering bertarung, tetapi karena bencana yang akan datang dari Gua Darah, ras iblis telah mereda dalam beberapa tahun terakhir, dan jarang secara aktif berusaha memprovokasi pasukan lokal di alam abadi. Hari ini, serangan terhadap kubu Departemen Zhaoyang dengan gembar-gembor besar, situasinya memang agak tidak normal. Menurut laporan dari mata-mata, sejumlah besar iblis telah aktif di berbagai area laut dalam yang tak berujung baru-baru ini. Belum lama ini, iblis membantai iblis di laut dalam yang tak berujung. Banyak biksu iblis melarikan diri ke pulau kami, yang mungkin menjadi alasan untuk ini. Kritiklah pasukan iblis. Kedua pemimpin itu melapor. Mengapa iblis membantai iblis di laut dalam yang tak berujung? Lu Ming mengerutkan kening. Sebagian besar monster yang hidup dalam pengasingan di laut dalam yang tak berujung sangat kuat, dan tidak ada alasan bagi iblis untuk berkonflik dengan mereka. Iblis tampaknya sedang mencari sesuatu, dan dihalangi oleh beberapa setan di laut dalam yang tak berujung. Setan-setan itu tidak ragu-ragu untuk mengirim pasukan berat untuk memburu dan membunuh setan-setan itu. Kedua komandan itu menjelaskan. Tepat ketika Lu Ming hendak melanjutkan pertanyaannya, iblis surgawi di atas pulau itu melemparkan manik dewa iblis. Ledakan. Manik iblis yang jatuh dari langit menabrak penghalang formasi pulau, dan ledakan memekakkan telinga terdengar seperti langit runtuh. Cahaya hitam yang menakutkan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan seluruh pulau bergetar hebat, seolah-olah gempa berkekuatan 10 telah terjadi, dan tanahnya retak dengan retakan yang mengerikan. Arai besar 12 Yuan Chen yang menjaga pulau itu ditembus oleh celah. Kotoran manusia dari Pulau Changzu, cepat serahkan pembudidaya iblis yang melarikan diri ke sini. Jika tidak, Pulau Changzu ini akan diratakan dengan tanah hari ini.